Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Nurul Inayah, nomor NIM P18064 dari kelas P18B Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada ibu hamil. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi morning sickness. Yang kedua, nutrisi pada ibu hamil. Yang ketiga, keluhan pada trimester ketiga dan bagaimana cara mengatasinya. Yang keempat, personal hygiene pada ibu hamil. Yang kelima, tanda kelahiran. Pagi, saya dengan perawat Arista, ada yang bisa saya bantu? Saya mau memeriksakan kandungan saya. Oh iya, sebelumnya namanya ibu siapa? Ibu Linda, Umurnya berapa, Bu? 21 tahun, 21 tahun, alamatnya? Ngawi. Ini kehamilan yang keberapa ya, Bu? Yang pertama sih ini. Oh, ini yang kehamilan yang pertama ya. Iya. Usia kehamilannya berapa minggu? Baru 4 minggu ini. Oh, berarti 4 minggu itu masuk trimester yang pertama ya, Bu? Iya. Untuk keluhannya yang dirasakan? Mual sih setiap paginya. Oh, berarti mual saat pagi hari ya? Iya. Begini, Bu, saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan. Morning sickness biasanya dialami pada ibu-ibu yang usia kandungannya pada minggu pertama atau minggu-minggu awal, yaitu trimester yang pertama. Saya memiliki cara bagaimana mengatasi morning sickness. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang kaya vitamin B kompleks seperti daging, ikan, telur, kentang, dan bayam. Yang kedua, mengonsumsi jahe. Jahe bisa dijadikan serbuk lalu dijadikan minuman hangat ya. Yang ketiga, menggunakan aromaterapi. Aromaterapi itu contohnya seperti apa? Ada lilin aromaterapi, ada juga menggunakan jeruk atau menggunakan parfum. Yang keempat, mengonsumsi makanan atau minuman yang kaya dengan asam, tapi jangan berlebih ya. Yang kelima, mencoba terapi pijat. Yang keenam, mengubah pola makan. Pola makan yang seperti apa sih yang disebutkan di sini? Yang pertama, makan dengan porsi yang sedikit namun sering. Utamakan mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan protein, namun rendah lemak seperti roti, gandum, nasi, yogurt, telur, serta buah dan sayur. Hindari makanan yang pedas dan banyak mengandung garam. Bumil juga perlu menghindari makanan yang berbau tajam, misalnya durian, jika aroma makanan tersebut dapat berpengaruh gejala morning sickness yang terjadi pada ibu hamil. Konsumsi biskuit atau roti kering segera setelah bangun tidur dan makan sebelum lapar. Hindari membiarkan perut dalam keadaan kosong ya. Batasi konsumsi kopi dan minuman beralkohol. Selanjutnya, minum banyak air, setidaknya 8-10 gelas per hari. Nutrisi pada ibu hamil. Asupan nutrisi pada masa kehamilan harus bervariasi serta mengandung protein, karbohidrat, lemak, aneka vitamin dan mineral, asam folat, dan zat besi. Karbohidrat adalah sumber energi utama yang digunakan ibu dan bayi. Dapat ditemukan pada nasi, umbi-umbian, kentang, singkong, serta aneka makanan yang manis. Karbohidrat akan diubah menjadi energi sebagai nutrisi ibu hamil dan pertumbuhan bayi di dalam kandungan. Penelitian menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat saat hamil berisiko menyebabkan bayi terlahir cacat. Yang kedua adalah protein. Saat hamil, Anda memerlukan setidaknya 40 hingga 70 gram protein setiap harinya. Anda pun bisa memenuhi asupan protein harian dengan mengonsumsi daging, telur, tahu, susu, makanan laut yang contohnya seperti ikan, kepiting atau kerang, dan kacang-kacangan. Kebutuhan akan protein ini dapat terpenuhi saat Anda mengonsumsi 3 hingga 4 porsi protein setiap harinya. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan protein harian ibu hamil, Anda dapat mengonsumsi 2 gelas susu dan 200 gram daging tanpa
lemak. Selanjutnya adalah serat dan vitamin. Pada saat hamil, Anda membutuhkan 200 sampai 450 gram sayur dan 350 gram buah setiap harinya. Kandungan serat pada sayur dan buah berguna untuk membantu sistem pencernaan selama kehamilan dan mencegah sembelit saat kehamilan. Selain itu, bahan makanan ini mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan saat hamil, seperti vitamin dan mineral. Beberapa contoh buah-buahan yang baik dikonsumsi saat hamil diantaranya adalah buah pir, apel, mangga, dan melon. Serta ada satu lagi jangan lupa, yaitu adalah jeruk. Lemak. Anda pun membutuhkan lemak sebagai nutrisi ibu hamil. Tidak ada batas minimal lemak yang harus Anda konsumsi setiap harinya. Meski begitu, tentu saja tidak disarankan untuk mengonsumsi lemak secara berlebihan ya Bu. Selain itu, pilihan sumber lemak yang baik adalah lemak nabati yang dari biji-bijian, kacang-kacangan seperti itu. Zat besi. Fungsi zat besi adalah membentuk hemoglobin yang berperan sebagai pembawa oksigen ke seluruh tubuh ibu dan janin melalui sel darah merah. Ketika hamil, kebutuhan zat besi Anda meningkat hingga 50%. Peningkatan kebutuhan ini terutama pada trimester kedua dan ketiga. Setiap harinya, ibu hamil memerlukan setidaknya 27 mg asupan zat besi. Anda bisa memenuhi asupan zat besi harian dengan mengonsumsi daging tanpa lemak, ikan, tahu, sayuran yang berwarna hijau, telur, dan kacang-kacangan, termasuk kacang merah. Jangan sampai Anda mengalami kekurangan zat besi karena dapat meningkatkan resiko bayi terlahir dengan prematur. Yang terakhir adalah kalsium. Mengonsumsi 3 gelas susu atau susu kedelai setiap harinya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada ibu hamil. Pilihan lain yang bisa dikonsumsi untuk mencangkup asupan kalsium harian adalah sarden atau jus jeruk yang telah diperkaya kalsium. Apabila Anda menyukai keju sebagai pengganti makanan-makanan yang telah disebutkan, utamakan yang rendah lemak ya. Yogurt rendah lemak juga dapat menjadi pilihan yang baik untuk mencukupi kalsium pada ibu hamil. Selanjutnya adalah personal hygiene. Personal hygiene pada ibu hamil adalah kebersihan yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengurangi kemungkinan infeksi, karena badan yang kotor banyak mengandung kuman-kuman. Tujuan dari personal hygiene adalah mencegah penyakit atau infeksi, yang kedua mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu. Yang ketiga, mencegah komplikasi pada ibu hamil waktu hamil, bersalin, dan nifas. Yang keempat, peningkatan derajat kesehatan. Yang kelima, peliharaan kesehatan diri. Yang keenam, perbaikan personal hygiene. Yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan diri pada ibu hamil. Manfaat personal hygiene dan aktivitas pada ibu hamil. Dengan mandi dan membersihkan badan, ibu akan mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama ibu hamil. Hal ini mengurangi terjadinya infeksi. Ibu akan merasa lebih nyaman selama menjalani proses persalinan. Saat ini, ibu yang akan melahirkan tidak dihukum untuk mengeluarkan tinja. Bulu kemaluan tidak dicukur seluruhnya, hanya bagian yang dekat dengan anus yang akan dibersihkan. Karena hal tersebut akan mempermudah penjahitan jika ibu ternyata di episiotomi. Selama menunggu persalinan tiba, ibu diperbolehkan untuk berjalan-jalan di sekitar kamar bersalin. Ibu boleh minum dan makan makanan yang ringan, disarankan untuk tidak yang berbau menyengat ya, seperti jengkol dan petai. Alasan saat hamil mesti jaga kebersihan atau personal hygiene. Yang pertama itu, ibu hamil lebih sering berkeringat. Jadi, ibu hamil tidak boleh ya untuk malas-malasan mandi. Yang kedua, lebih sering alami keputihan. Jadi, setelah buang air kecil, disarankan langsung mencuci bagian vagina secara bersih dengan menggunakan air. Yang ketiga, rentan terserang infeksi. Infeksi kuman penyakit biasanya disebabkan karena kontaminasi dari lingkungan yang
lingkungan sekitar. Jadi, ibu hamil itu disarankan setelah keluar dari rumah itu jika sampai rumah lagi harus segera mencuci tangan. Jangan lupa ya, ibu hamil itu juga harus rajin-rajin gosok gigi, keramas juga. Pokoknya personal hygiene keseluruhannya harus terjaga. Keluhan ibu hamil pada trimester yang ketiga dan bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, rasa lelah. Pertambahan berat badan dan membesarnya ukuran janin bisa membuat ibu hamil lebih mudah kelelahan. Untuk mengatasi hal tersebut, ibu hamil bisa melakukan hal-hal berikut ya. Yang pertama, memperbanyak waktu istirahat ketika memasuki trimester yang ketiga. Bumil dianjurkan untuk memperbanyak istirahat dan tidur lebih awal. Ibu hamil masih bekerja, ambillah waktu sebentar pada jam istirahat untuk memejamkan mata atau merebahkan diri. Mengonsumsi makanan yang sehat setiap hari untuk menambahkan tenaga dan mencukupi kebutuhan nutrisi pada harian ibu hamil. Rutin melakukan olahraga seperti berjalan kaki, berenang, yoga untuk ibu hamil juga ada ya bun. Selanjutnya, minum air putih. Minum air putih yang cukup 8-10 gelas perharinya. Membatasi kegiatan yang tidak penting jika itu membuat ibu hamil kelelahan. Yang kedua, keluhannya adalah nyeri punggung. Nyeri punggung saat kehamilan trimester yang ketiga umumnya terjadi karena punggung ibu hamil harus menopang bobot tubuh yang lebih berat. Rasa nyeri ini juga dapat disebabkan hormon tulang-tulang di daerah panggul. Kendurnya sendi-sendi ini bisa mempengaruhi postur tubuh dan memicu nyeri punggung. Bagaimana cara mengatasinya? Melakukan olahraga. Yang selanjutnya, meletakkan bantal di punggung saat tidur untuk mendukung punggung dan perut ibu hamil. Duduk dengan tegak dan menggunakan kursi yang menopang punggung dengan baik. Memilih sepatu dengan hak yang rendah. Mengompres punggung dengan handuk yang hangat. Yang ketiga, bolak-balik ke toilet. Alasannya, semakin mendekati persalinan, jalan lahir akan bergerak turun ke area panggul dan membuat bumil merasakan adanya tekanan pada kandung kemih. Kondisi tersebut mungkin bisa membuat frekuensi buang air kecil meningkat dan membuat urin mudah keluar saat bumil bersin atau tertawa. Caranya, hindari minum minuman berkafein seperti kopi, teh, atau minuman bersoda. Pastikan minum air putih setidaknya 8 gelas sehari. Yang selanjutnya keluhannya adalah sesak nafas. Otot yang berada di bawah paru-paru dapat tergencat oleh rahim yang terus membesar. Bagaimana sih cara mengatasinya? Topang kepala dan bahu dengan bantal ketika tidur. Lakukan olahraga ringan secara rutin untuk memperbaiki posisi tubuh sehingga paru-paru bisa mengembang dengan baik. Yang kelima, dada terasa panas dan rasa terbakar. Cara mengatasinya, teliti dalam memilih makanan ya bun. Jauhi makanan yang asam, pedas, berminyak, atau berlemak. Makan dengan frekuensi lebih sering namun dengan porsi yang lebih sedikit. Itu tadi keluhan-keluhan pada trimester yang ketiga dan bagaimana sih cara mengatasi keluhan tersebut. Tanda-tanda persalinan. Yang pertama, posisi bayi semakin turun. Turunnya posisi bayi dengan kepala di bagian bawah adalah salah satu tanda persalinan sudah dekat. Artinya, bayi yang sudah semakin dekat dengan pintu keluar. Ketika bayi berada di posisi ini bisa terlihat dari ukuran perut ibu atau frekuensi ingin buang air kecil ke toilet yang bertambah. Yang kedua, rahim mulai terbuka. Tak hanya bayi yang semakin turun, rahim atau serviks juga mulai terbuka dan menipis beberapa hari jelang persalinan. Biasanya hari ini bisa diperiksa oleh bidan atau dokter kandungan lewat pemeriksaan dalam. Meski demikian, hal ini bisa berbeda antara satu kehamilan dengan kehamilan yang lain.
Yang ketiga adalah keluarnya flek. Salah satu tanda persalinan sudah dekat adalah keluarnya flek yang berwarna kecoklatan. Selain flek, bisa juga ada lendir yang keluar dari vagina. Hal ini normal karena memang beberapa hari atau jam sebelum persalinan, cairan yang keluar dari vagina akan jauh lebih kental. Yang keempat, kontraksi dengan interval bertambah. Tanda persalinan sudah dekat yang hampir pasti dalam ibu hamil dengan persalinan normal adalah kontraksi. Persalinan aktif dan menimbulkan kontraksi dengan intervensi yang semakin dekat dan semakin intens dari waktu ke waktu. Sebisa mungkin catat berapa jarak antara kontraksi yang pertama dan kontraksi selanjutnya. Yang kelima, air ketuban pecah. Kapan pecahnya air ketuban tidak ada ketentuannya pada setiap ibu hamil. Namun perlu diingat bahwa air ketuban pecah adalah tanda persalinan sudah dekat yang paling final. Artinya tentu ibu hamil sebelumnya telah merasakan nyeri kontraksi atau dimulai dengan tanda persalinan sudah dekat lainnya. Meski demikian, tidak semua ibu hamil merasakan air ketuban pecah ya. Ada yang merasakan saat pembukaan telah berjalan 10, ada juga yang air ketubannya pecah ketika pembukaan sudah sempurna. Yang keenam, pengaruh terasa sangat sakit. Wajar jika ibu hamil merasakan keluhan seperti punggungnya sakit. Namun pada tanda persalinan sudah dekat, rasa sakit di punggung jauh lebih intens. Hal ini bisa terjadi pada 1/3 ibu hamil yang akan menjalani persalinan. Yang ketujuh, tubuh terasa sangat ringan. Setelah 9 bulan membawa baby bump yang tentu tidak ringan ya bun, tanda persalinan sudah dekat adalah rasa ringan di perut. Hal ini lagi-lagi terjadi karena bayi sudah berada semakin dekat dengan jalur lahirnya. Artinya tidak ada lagi tekanan pada diafragma yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang kedelapan adalah perubahan temperatur tubuh. Selain perubahan pada fisik, tanda persalinan sudah dekat adalah perubahan temperatur tubuh karena hormon. Contohnya ketika cuaca terasa cukup panas, namun ibu hamil akan mengalami persalinan justru merasa kedinginan. Itu tadi adalah tanda-tanda kelahiran. Itu tadi saya sudah melakukan tindakan pendidikan kesehatan terhadap ibu. Ibu sudah tambah wawasan ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, semoga tadi pendidikan kesehatan dari saya membuat ibu bertambah wawasan dan siap menghadapi persalinan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.